Nah, pas saya lihat itu mbaknya ini sedih, nangis gitu kan. Saya lihat di spion gitu, nangis. Saya tanya, kenapa mbak? Ya, terus mbaknya bilang, guys, ini hari pertama saya pak jadi PSK online. Kaget saya, guys. Ya apa gak kaget, guys? Cewek cantik putih berhijab jadi PSK online, guys. Preview. Hai guys, jangan lupa ya subscribe dan dukung channel kita agar menjadi yang lebih baik, oke? Selamat datang di channel kita ini, Serba Bagus. Dan terima kasih kepada Anda semua yang telah berkenan untuk nonton video kami, nge-like, subscribe, dan komentar. Oke, guys, saya kali ini sebenarnya sangat sedih sekali, ya. Sangat sedih sekali, guys. Kenapa? Karena baru saja ada penumpang cewek cantik berhijab, gak kurang lebih fotonya seperti ini, yang mengalami masalah, guys. Parah banget masalahnya. Jadi penumpangnya ini harusnya sudah saya rekam kan, cuman saya minta izin ke beliaunya, cewek tadi ini tidak berkenan untuk diupload, ya. Dan dia hanya berkenan untuk ceritanya ini diangkat, diceritakan aja gitu kan. Nah, pengalaman ini peringatan buat kamu yang suka meremehkan pinjaman online dan suka menggunakan judi online, ya. Jadi gini, guys. Pas saya dapat penumpang jemput dari salah satu hotel di Surabaya Timur, ya, yang cukup masuk ke Surabaya Pusat. Cewek cantik berhijab merah kayak gini, kurang lebih. Cantik berhijab merah, cantik putih, guys. Nah, pas saya lihat itu mbaknya ini sedih, nangis gitu kan. Saya lihat di spion gitu, nangis. Saya tanya, kenapa mbak? Ya, terus mbaknya bilang, guys, ini hari pertama saya pak jadi PSK online. Kaget saya, guys. Ya apa gak kaget, guys? Cewek cantik putih berhijab jadi PSK online, guys. Ini cerita yang luar biasa ini. Saya mikir gitu, saya minggirin, guys. Saya berhenti di pinggir, ya toh. Saya tanya ke mbaknya, kok bisa mbak? Kenapa ceritanya bisa begitu? Bagaimana ini semua terjadi gitu kan? Nah, mbaknya ngomong, mas, saya ini anaknya orang yang cukup mampu. Suami saya juga anaknya orang terpandang. Tapi setelah kami menikah, kami tidak mau merepotkan pihak keluarga. Apalagi keluarga kami berdua itu ingin anak-anaknya sukses. Terus, nah, saya, mas, itu berulang kali daftar di Universitas Negeri di Surabaya ini,
tidak diterima. Akhirnya saya menempuh lewat jalur mandiri, gitu kan. Ini cerita beneran guys, saya tidak ada gimmick apa-apa, enggak, ini real. Terus mbak, saya bilang gitu kan, nah suami kuliah di salah satu universitas swasta di Surabaya yang cukup besar. Oh, terus kami punya anak satu mas, masih kecil. Terus mbak, jadi kita semua membiayai kehidupan kita dari kita sendiri, nggak mau campur tangan orang tua, karena kita tahu orang tua kami itu pengen anaknya sukses, makanya kami menempuh jalan kuliah. Oh gitu mbak, iya mas. Nah, semua bermula ketika suami saya universitas swasta mas, dia nyambi jadi karyawan gitu kan. Nah, nggak tahu siapa yang ngajarin suami saya. Akhirnya suami saya coba-coba judi online guys. Hah? Kaget saya pak. Bagaimana bisa seorang mahasiswa atau orang yang kuliah di terpandang di Surabaya bisa masuk judi online gitu kan. Terus saya kemudian sadar ternyata godaan itu bisa menggoda siapapun itu yang bisa tergoda gitu kan. Nah, akhirnya suaminya itu terjerat suaminya itu kan masuk ke judi online kan. Akhirnya awalnya menang, kalah, akhirnya kalah terus. Untuk menutup kekalahan itu, karena rasa penasarannya itu, dia masuk pinjaman online. Masya Allah. Akhirnya pinjaman online, galubang tutup lubang, sampai sekitar hutangnya itu 400 juta kalau nggak 600 juta, lupa saya. Sekitar 400 atau 500 juta lah. Terus mbak, iya mas, suami saya tidak bisa menutupi hutang itu. Terus ya akhirnya kita berhentikan semuanya itu, judi online, pinjaman online, wis kita ngaku nggak bisa bayar. Nah, terus gimana? Apa sama nggak diteror? Kita semua diteror mas. Tapi syukur tidak sampai ke orang tua kami. Kami kan ngekos di Surabaya Barat. Nah terus, habis itu karena utangnya begitu besar, 400 sampai 500 juta, saya memutuskan bantu suami. Bantu suami apa maksud saya mbak? Teman saya mas, dia bilang di Surabaya Barat, bilang tak lihat kan kehidupannya glamor, padahal dia orang biasa aja, beli mas-masan, beli rumah, apartemen atau apalah itu ya, kosannya bagus, pokoknya punya apartemen disewakan dan sebagainya. Saya datangi teman saya tanya, kamu kerja apa gitu kan. Teman saya cewek itu tadi bilang gini mas, ini mbaknya yang cerita ya, dia sendirian ya. Kamu kerja apa? Saya kerja kayak gini apa? Ini. Kaget dia. Hah? Kamu kerja jadi PSK online? Iya. Terus gimana? Kamu mau tak kayak gini gitu kan? Waduh gimana ya? Terus akhirnya dia bilang sama suaminya guys, coba bilang sama suaminya kalau temannya itu kerja gini. Gilanya guys, suaminya mengiyakan guys. Ya sudah mah, kalau itu keputusannya untuk membantu perekonomian keluarga. Akhirnya si penumpang saya tadi tuh guys masuk ke bisnis prostitusi online. Dan ternyata saya baru tahu dari cerita mbaknya itu, ternyata prostitusi online itu jaringannya sangat kuat guys di Surabaya. Ada JM-nya, ada wilayah-wilayah dan sebagainya. Dia berani untuk membayar, dalam tanda kutip, maaf ya ini cerita mbaknya ya, membayar petugas ketika kena razia dan sebagainya. Nah terus tak tanya, terus gimana maksudnya gitu, itu kok bisa? Ya saya nawarin diri ke GRM mas, germo ibaratnya. Saya dipakai dulu. Hah? Iya mas, masya Allah. Terus gimana mbak selanjutnya? Ya itu mas, ini hari pertama saya. Terus yang bikin saya semakin terenyuh guys, sedih. Misalkan ya 300.000 atau 500.000 tarifnya sekali kencan. Si
penumpang saya itu 50%, GM-nya 50% guys. Sampai segitunya guys. Hah? Saya kaget kan. Jadi kalau 500 kami 250, dia 250. Iya mas. Wah kok kayak gitu mbak ya. Saya saranin kan, mbak maaf ya mbak, maaf banget, saya bukannya mencampuri urusan sampean. Daripada terlalu jauh, mending saran saya sampean keluar dari universitas, suami sampean juga keluar dari universitas. Udah, nggak usah kuliah-kuliahan. Sampean tahu yang dibilangi sama Pak Jokowi sama Pak siapa ya, yang jadi Menteri Pendidikan atau apalah. Kuliah tidak akan menjadi jaminan jika dia tidak punya skill. Iya kan? Tidak punya keahlian. Zamannya sekarang tidak butuh gelar tapi butuh skill. Dia bilang gitu. Terus gimana mas? Saran saya sampean keluar mbak. Dari kuliah sampean, suami juga keluar. Fokus bayar hutang. Minta pengajuan untuk bayar pokoknya saja. Gitu ya mas? Iya. Kenapa mbak? Mikir lagi ya mbak nanya. Ya gimana mas ya, kita ini kuliah itu biar jadi orang yang mapan gitu kan. Terus saya tanya balik, mbak, kalau sampean kuliah, suami kuliah, ada nggak jaminan kalau hidup sampean lebih baik atau lebih hidup sampean mapan? Ada nggak pastian itu? Diam dia. Saran saya itu mbak, kalau sampean mau saran dari saya. Oh gitu ya mas. Iya mbak. Terus saya ada tisu kan. Terus mbak ini dihapus dulu air matanya, sudah lupain itu semuanya, anggap sampean nggak pernah cerita ke siapapun. Nanti cerita sampean ini saya upload ke YouTube saya buat peringatan bagi yang lain. Oke, seperti itu guys ceritanya. Semoga yang nonton video saya ini bisa mengambil pelajaran yang sangat berharga dari peristiwa apa yang saya alami dengan penumpang saya. Terima kasih sudah nonton video kita kali ini di channel Serba Bagus, dan terima kasih juga atas dukungannya di video kita kali ini di channel kita dengan cara klik like, share, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video kita yang akan datang. Thanks guys and bye bye.